Laut, cermin kehidupan. Di sebuah desa nelayan yang terpencil, aku tumbuh bersama irama laut. Setiap pagi, suara deburan ombak membangunkanku, seolah mengajakku keluar dari rumah kayu kecil yang menghadap ke pantai. Laut bukan sekedar hamparan air biru di mataku. Ia adalah rahasia yang menyebutkan, sahabat tanpa suara yang bercerita melalui gelombang. Ayahku seorang nelayan tua. Beliau sering berkata, laut itu guru yang bijak. Ia bisa ramah, bisa pula marah. Kata-kata itu menancap dalam hatiku, mengiringiku setiap kali berdiri di tepi pantai, mengamati ombak yang datang dan pergi seperti napas yang tak pernah berhenti. Seiring waktu, aku semakin menyatu dengan lautan. Setiap hari, aku bangun sebelum fajar untuk membantu ayah bersiap melaut. Di bawah cahaya samar bintang terakhir, aku berjalan menyusuri bibir pantai, merasakan kelembutan pasir dan dinginnya embun yang menyentuh telapak kakiku. Laut bagi diriku bukan hanya sumber kehidupan, tapi belahan jiwa, tempat yang mengajarkan keteguhan, keberanian melawan arus, dan keheningan yang bersih. Namun, tidak semua orang di desaku memandang laut dengan cara yang sama. Beberapa penduduk desa menganggap laut sebagai makhluk yang penuh dendam, siap menelan siapa saja yang tak berhenti. Laut itu rakus, nak. Bisik seorang ibu saat suaminya hilang di laut bertahun-tahun. Kata-katanya menimbulkan kekhawatiran di hatiku. Di balik kecintaanku pada laut, mulai terselip bayangan muram tentang kekuatan yang tak dapat dikendalikan. Laut bukan hanya sahabat yang selama ini aku kenal, tetapi juga raksasa yang diam-diam menyimpan dendam. Benih keraguan itu tumbuh perlahan di hatiku. Cerita-cerita tentang kehilangan dari penduduk desa terus mengusik pikiranku, membuatku bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya tersembunyi di balik gelombang. Saat ombak bergulung di bawah sinar matahari pagi, hatiku penuh pertanyaan. Apakah laut benar-benar sahabat yang aku kenal? Ataukah ada sesuatu yang gelap di dalamnya? Sesuatu yang bisa melepaskan amarah kapan saja? Hingga suatu malam, badai besar menghantam desa. Angin mengamuk, membawa serta pasir, daun, dan ranting yang berterbangan. Suara ombak menghantam batu karang seperti gemuruh kemarahan yang tak terbendung. Pohon kelapa bergoyang, rumah-rumah bergetar, dan suara kapal terombang ambing terdengar mengiris-iris malam yang gelap. Dari balik jendela, aku terdiam. Dadaku sesak menyaksikan keganasan laut yang seakan lupa pada kasihnya biasa. Badai itu adalah wajah lain dari sahabatku yang belum pernah kutemui sebelumnya. Ketika badai mereda, matahari pagi menyinari sisa-sisa gelap. Rumah-rumah rusak, kapal-kapal nelayan terhempas jauh ke darat, dan pantai yang biasanya damai kini penuh dengan pecahan kayu. Di tengah puing-puing berserakan, aku melihat perahu ayahku. Perahu ayahku yang hancur. Sesaat, aku merasa kehilangan pegangan, seolah laut telah merenggut segalanya. Air mata mengalir di pipiku saat ku memandang tempat yang dulunya dipenuhi tawa dan harapan. Di tengah kebisuanku,
Kulihat seorang pria tua berdiri di atas gunung besar yang menghadap laut. Di tangannya tergenggam sebutir mutiara yang berkilau dalam cahaya pagi. Pria itu adalah seorang penyelam yang dikenal bijaksana. Ia memandangku dengan senyum tipis dan berkata, "Laut itu tak pernah bermaksud menyakiti, nak. Ialah hanya menjalani perannya, sama seperti kita, seperti kehidupan. Laut menyimpan keindahan sekaligus cobaan." Penyelam tua itu mengelupkan mutiara itu padaku, hadiah dari kedalaman laut. Ini adalah mutiara yang tersembunyi di bawah gelombang, sebuah keindahan yang hanya bisa didapat jika kau cukup berani menyelam, katanya itu. Jangan takut pada gelombang, nak, karena hanya mereka yang bersedia melihat lebih dalam yang akan menemukan keindahan. Aku terdiam, memandangi mutiara itu dengan tatapan penuh makna. Kata-kata penyelam itu terasa seperti sinar yang membuka jalanku di tengah kebingungan. Dengan nada pelan, ia melanjutkan, "Hidup ini jauh berbeda, Tar. Sama seperti laut. Ia memiliki wajah-wajah yang berubah-ubah. Dari permukaan mungkin tampak menakutkan, tapi jika kau sabar dan mau menyelami, kau akan menemukan kedalaman yang lengkap." Dalam keheningan pagi itu, aku mulai memahami bahwa hidup seperti laut, memiliki sisi-sisi tersembunyi yang menuntut keberanian untuk dijelajahi. Kini, setiap kali aku berdiri di tepi pantai, aku melihat laut dengan pandangan yang berbeda. Seolah laut tidak hanya menunggu untuk didekati, tapi juga untuk dipahami. Dan setiap ombak yang datang bergulung mengingatkanku pada pelajaran bahwa hidup ini memang penuh misteri. Hari-hari berlalu dan aku kembali melaut bersama ayah. Setiap kali angin menerpa wajahku, aku merasa berada di tengah perjalanan yang tak akan pernah benar-benar bisa kukendalikan. Ombak yang datang dan pergi kini bukan lagi ancaman, tetapi sebuah irama yang menenangkan. Aku mulai memahami bahwa laut seperti hidup, memiliki kedalaman yang tak akan pernah bisa kukendalikan sepenuhnya. Laut bukan lagi sekedar sahabat atau cobaan bagiku, tetapi cermin yang memperlihatkan sisi-sisi kehidupan yang belum pernah kulihat. Laut dengan segala keindahan dan kedahsyatannya telah memberiku pelajaran paling berharga, bahwa hidup ini adalah perpaduan antara keindahan dan cobaan, antara ketenangan dan badai. Sejak saat itu, mutiara yang diberikan oleh penyelam tua itu selalu kubawa kemanapun aku pergi. Dalam kilauan mutiara itu, aku seolah melihat bayangan laut yang tenang dan badai yang dahsyat. Keduanya saling melengkapi. Laut tak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi guru yang tak henti-hentinya untuk belajar. Pada senja hari, saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, aku berdiri di tepi pantai, menggenggam mutiara itu di tanganku. Aku tersenyum, merasa bahwa dalam diriku kini ada keberanian baru. Laut dengan segala misterinya telah menjadi sahabat yang lebih dalam, sahabat yang tak akan pernah